membaca pantun rohani. Pantun rohani untuk hari ini, Kamis 5 Agustus 2021. Bersama saya, Aleta dari Solo. Bersama saya, Freda dari Salatiga. dengan Nia di Surabaya. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 23. Saudara-saudari pencinta Sabda Allah yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Gema Santo Anodus Jansen edisi Kamis 5 Agustus 2021. Hari ini kita akan merenungkan Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 23. Saudara-saudari yang terkasih, jika kita mengenal seorang secara baik, maka kita akan mengatakan segala sesuatu tentang orang itu dari pengalaman-pengalaman pribadi kita. Tetapi jika tidak, kita akan berusaha untuk mereka-reka tentang orang itu dari luar diri kita. Begitu juga dengan pengalaman akan Tuhan. Jika kita mengenal Tuhan secara baik dan secara pribadi, kita akan berani bersaksi tentang Tuhan dari pengalaman-pengalaman kita. Tetapi jika tidak, kita akan bersaksi tentang Tuhan dari katanya atau dari informasi-informasi dari orang lain. Yesus bertanya kepada para murid tentang siapakah dirinya. Ia pertama-tama bertanya siapakah dirinya menurut orang banyak. Bila tidak boleh tinggal di rumahnya, apakah ada yang mau menemani? Kata Yesus kepada para muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Para murid mendengar bahwa sebagian orang menganggap Yesus sebagai Yohanes Pembaptis, karena mereka melihat cara hidupnya yang mirip Yohanes Pembaptis dan ia juga menyerukan pertobatan. Ada yang melihat Yesus sebagai Elia. Dalam kitab Maleaki bab 4, Elia diutus sebelum hari Tuhan untuk memulihkan segala sesuatu. Mereka melihat tokoh Elia hidup lagi dalam diri Yesus. Itu adalah pendapat orang tentang Yesus. Sekarang Yesus bertanya kepada mereka, dari pengalaman pribadi mereka, siapakah dia bagi para murid? Para murid yang diwakili oleh Petrus mengatakan, engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Itulah yang dialami oleh Petrus bersama dengan Yesus. Ia mengalami Yesus sebagai Mesias yang diurapi, dikuduskan dan diutus oleh Allah untuk tugas-tugas mulia. Dan pengakuan ini lahir dari pengalaman Petrus, perjumpaan Petrus bersama Yesus setiap hari yang ikut ambil bagian dalam karya yang dipercayakan Allah kepadanya. Berganti laptop dengan merek Asus, sebab yang lama sinarnya sudah redup. Jawab Simon Petrus kepada Yesus, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara-saudariku yang terkasih, siapakah Yesus menurut Anda? Dari mana kita bisa mengenal Yesus secara lebih otentik? Jawaban kita pasti berbeda-beda, sesuai dengan pengalaman pribadi kita bersama Tuhan dari hari ke hari. Tetapi, satu sumber yang memberikan informasi yang otentik agar kita mengenal Yesus sebagai Mesias anak Allah adalah Kitab Suci. Kitab Suci adalah sumber utama bagi kita untuk mengetahui, mengenal dan mengimani Yesus sebagai Mesias anak Allah. Jika kita selalu berusaha untuk membaca kitab suci, merenungkannya, kita akan mengenal siapa Yesus secara lebih baik dan lebih mendalam dari hari ke hari. Bila kita berusaha untuk melakukan karya-karya Yesus, supaya karya itu tetap hidup dan berkembang, kita akan mengenal siapakah itu Yesus. Jika kita berusaha untuk mengikuti cara hidupnya, kita akan lebih mengenal siapakah Yesus yang kita imani. Tetapi, jika kita
kurang rajin atau tidak rajin membaca kitab suci, kita tidak akan mengenal siapakah Tuhan kita itu. Sebab, kata Santo Hieronymus, siapa yang tidak mencintai kitab suci, ia tidak mengenal Kristus. Kita harus pertama-tama mengenal Yesus melalui kitab suci. Sebab kitab suci, terutama Injil dan kisah para rasul, ditulis oleh orang-orang yang dekat dengannya. Sebagian dari mereka adalah murid-murid Yesus. Pasti kesaksian mereka otentik, karena mereka hidup, ikut ambil bagian, dan berada bersama-sama dengan Yesus setiap hari. Mengenal Yesus secara baik akan memudahkan kita untuk memberi kesaksian secara otentik dan baik pula tentang Tuhan kita. Sebaliknya, jika pengenalan kita kurang mendalam, kita akan mudah dibingungkan dengan berbagai berita saat ini melalui media-media, dunia digital yang begitu canggih tentang katanya. Dirgahayu Republik Indonesia, pandemi corona segera menyingkirlah. Engkau berpikir yang dipikir manusia, bukan yang dipikirkan oleh Allah. Jika kita mengenal Yesus dari katanya, iman kita tidak akan mendalam. Kita juga tidak akan teguh dalam prinsip, dalam keyakinan, dalam mengikuti Dia. Sebab kita akan mudah digoyangkan oleh pendapat-pendapat yang bahkan bertentangan dengan iman Katolik kita. Salam kasih dalam Sang Sabda, saya Romo Yonas Suna SVD dari Batam. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Semangat pagi! Selama ini apakah kita juga sudah berpikir apa yang diberikan oleh Allah? Salam seroja, berkah dalam. Berkah dalam. Terima kasih, berkah dalam.